kok bisa gitu konser aku sama sekali nggak terima kasih, kayak bilang terima kasih Bapak udah dateng gitu-gitu kan nggak ada sama sekali. Jadi lagu pertama sampai habis. Fun fact adalah waktu aku umur 4 tahun aku ditanya nih sama siapa aja nanya, Andi mau jadi apa? Saya mau gedenya mau jadi musisi. Kamu ayo tidur siang nanti ada hadiah gede gitu. Oke. Aku tidur siang terus tiba-tiba aku dengar suara piano sore-sore gitu, dibeliin piano lah gitu. Ada Pianonya Richard Mayer kalau nggak salah buatan Bandung tuh. Oh gitu. Nah di JOC itu kita Indonesia misalnya ada 7 orang gitu ya, tiap tahun dipilih yang main ke Jepang. Oke. 1 atau 2 gitu. Aku sempat ke Jepang. Nah tahun 87 aku kepilih untuk main tapi di New York JOC. Oke. Welcome to Poser episode 17. Kali ini dengan masih sama dengan gue Dino Hamid, kedatangan tamu yang luar biasa dan berbeda dari episode sebelumnya. Selama berapa episode tuh? Sampai 15-16 episode kita datengin para pelaku industrinya, khusus di promotor, support dari sebuah pertunjukan, ada creative director, ada show director, termasuk promotor. Dan kali ini untuk pertama kali kita kedatangan komposer yang menurut gua salah satu komposer yang hebat, dan gua beruntung di 2 bulan ke depan akan melakukan proyek bersama. Welcome to Mas Andi Rianto. Halo semuanya. Selamat datang Mas Andi. Halo Dino. Atas kehadirannya dan waktunya. Terima kasih udah diundang. Jadi kita di sini Mas Andi mungkin gua overview sedikit Poser itu apa. Jadi Poser itu singkatan podcast tentang konser, Mas. Wih. Jadi menceritakan proses sebuah konser itu dari sisi bisnis, dari sisi teknis, karena banyak audiens itu ternyata masih belum tahu prosesnya. Taunya kan mereka datang lihat konser udah selesai, padahal banyak sekali ya tantangannya gitu. Makanya kalau Mas Andi lihat episode-episode sebelumnya itu rata-rata semuanya promotor itu nggak ada yang untung. Ceritanya boncos semua. Saya udah tahu dari dulu sih. Nah kebetulan Mas Andi ini juga udah beberapa kali mengadakan konser, Mas ya. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin aku pengen tahu dulu, Mas. Ya kan aku sama Mas Andi juga cukup lama kenal, ya kan ngobrol juga cukup sering, termasuk Mbak Poppy manajernya. Nah aku pengen tahu pertama kali itu Mas Andi memang as komposer atau memang frontliner, kan ada komposer yang di belakang aja ada gitu kan, ada komposer yang memang sebagai performance. Nah ini Mas Andi, dari sejarahnya itu awalnya seperti apa, Mas? Aku pengen tahu, penasaran juga. Ceritanya, Mas Sofi kan gue dekat ya, gue tahu tuh prosesnya dari Bandung lah dia masuk. Nah kalau Mas Andi itu gimana, Mas? Ceritanya karena Mas Andi sih. termasuk komposer yang secara profil yang urban, yang kekinian gitu ya kan. Gayanya tuh kekinian gitu ya kan. Musiknya juga punya karakter, punya identitas. Nah aku pengen tahu awalan lu deh. Kalau dari awal ya, sebenarnya saya mulai musik itu ketika saya umur 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Oh gitu. Jadi ceritanya memang saya tuh di suatu siang yang indah, saya kan kalau anak-anak zaman dulu tuh kita tuh suruh tidur siang dulu. Oh iya benar. Gitu. Jadi suka dikasih, kalau nggak mau nih, ntar kalau misalnya tidur siang bener, ntar dapat hadiah gitu kan. Reward ya. Ada rewardnya gitu kan. Nah udah deh. Waktu itu nyokap bilang almarhum, kamu ayo tidur siang nanti ada hadiah gede gitu. Oke. Aku tidur siang terus tiba-tiba aku dengar suara piano sore-sore gitu. Itu mimpi atau beneran? Jadi ternyata di rumah itu waktu itu di Kebon Sirih dibeliin piano lah gitu. Pianonya Richard Mayer kalau nggak salah buatan Bandung tuh. Oh gitu. Itu tahun berapa tuh, Mas? Tahun 76. Pas kejadian itu. Ketahuan tua ya. Oke, terus. Ya, jadi ada piano. Kemudian aku lihat mama bisa lah main-main dikit gitu kan. Terus aku main tiba-tiba aku main lagu. Oh, langsung bisa? Iya, itu dia. Aku diingetin lagi sama waktu itu sama kakakku sama bokap nyokap ya waktu itu cerita. Emang aku main lagu pertama aku namanya La Paloma. Oh, enggak, mesti pas bangun lihat ada piano main-main dulu apa-apa tiba-tiba aku kan kalau kita standar kita unyil kan teng itu tuh unyil tuh terus rata-rata tuh orang belajar piano zaman dulu kan. Ini lagunya La Paloma. Oh gitu. Oh langsung gitu. langsung
Maksudnya langsung bisa. Iya pokoknya sore itu, jadi mereka agak heran, tapi mereka nggak langsung lesin aku nih, jadi yang les duluan kakakku. Oke. Terus. Kita ada guru private datang ke rumah, namanya Mbak Neneng. Terus abis itu kakakku tiap kali les, aku suka ngintip nih, gurunya notice, gitu kan, kayaknya adik kamu tertarik deh, gitu, coba deh. Nah kakakku waktu itu udah sekitar 6 bulanan lah, gitu. Terus akhirnya aku ikutan les. Setelah 2 minggu aku udah nyusul kakakku tuh, kakakku ngambek nggak mau lagi dia main piano, akhirnya aku terus. Jadi itu umur 4 tahun. Nah umur 5 aku pertama kali main di TVRI. Oh udah perform di TV Iya, RRI. Kak Seto, Kak Henny zaman dulu tuh. Taman Ria anak-anak. Itu yang setelah Patino tuh ya programnya. Atau Masih sebelum ada, Patino? masih ada itu. Masih ada Patino CD. Ada Patino ada. Iya. Terus aku ingat banget TVRI. Lo tahu nggak Patino? Pak Tino Sidin almarhum itu ngajarin paling, ini mari menggambar. Orang paling appreciate, semua diapresiat sama dia. Iya, ya kan? semuanya bagus. Nggak ada yang jelek, bagus. Bagus gitu. semua. Oke, lanjut Mas. Gitu nih, habis itu mulailah perjalananku masuk sekolah musik, maksudnya dilesin sekolah musik gitu, ada guruku banyak. Posisi berarti di mana Mas? Itu di Jakarta. Oh Jakarta, udah Jakarta ya berarti Mas Andi ya orangnya. Asli Jakarta ya berarti kan? Nggak tahu aslinya mana. Aku lahir di Papua, di Sorong. Oh gitu, mana di Papua? Bokap waktu itu kerja di Bank Eksim Indonesia. Oh. Gitu. Okay. Jadi aku lahir di Sorong. Tapi bukan orang Papua kan? Bukan. Lahirnya di situ Lahirnya kan. di situ. Oke, lanjut terus Mas. Gitu. Habis itu ke Jakarta. Kemudian sempat masuk GPM. Kemudian aku ke Surabaya, pindah ke Surabaya kita semua. Nah, itu di sana tiba-tiba bokap nyokap beliin organ, namanya dulu Elektron Yamaha. Oke. Kalau beli itu dapat gratis kursus 3 bulan. Ikutlah. Nah, pas aku masuk ke Yayasan Musik Indonesia kan Yamaha kan Yayasan Musik Indonesia. Ketemu guru yang lihat aku main, sebentar aku disuruh masuk ke ruangan kepala sekolah which is Tamam Hussein. Di Surabaya. Itu yang siapa? Nina Tamam bapaknya. Tamam, kan? Dia dulu musik direkturnya Afi kalau nggak salah, awal-awal Afi gitu. Kemudian akhirnya ya udah diajar Om Tamam, guru saya almarhum Bu Barbara Sitinjak, kemudian nanti juga almarhum Yasi Jamin. Jadi gurunya banyak ya. Kemudian itu belajar. Akhirnya dulu di grup Yamaha ada namanya Junior Original Concert. Itu kita anak-anak di bawah 16 tahun, kita konser ada di Jakarta, Surabaya atau di Medan di mana gitu. Tiap tahun kita ada konser tahunan yang membawakan lagu karya sendiri. Oh, udah karya sendiri? Ya. Okay. Aku masuknya tuh tahun 85, baru 85, aku umur 13. Aku baru masuk gitu. Dulu sempat audisi juga, tapi belum masuk gitu. Sempat 3 kali nggak salah. Salah satu yang di JOC itu Steven Warna, kemudian Yani dan Wijaya. Isyana tuh, nah itu juga JOC, tapi yang angkatan itu, yang lebih muda. Gitu. Nah di JOC itu kita Indonesia misalnya ada 7 orang gitu ya, tiap tahun dipilih yang main ke Jepang. 1 atau 2 gitu. Aku sempat ke Jepang. Nah, tahun 87 aku kepilih untuk main tapi di New York. JOC. Jadi waktu itu ada sekitar 5 orang Jepang, 1 Indonesia sama 1 Meksiko. Nah, itu berarti Mas Andi formatnya apa? Instrumental aku aja? Main piano atau... Laguku judulnya waktu itu Pinisi Nusantara tahun 87 itu karena kita konser di PBB itu untuk UNICEF, jadi kayak konser amal gitu kan, di markas besarnya. Yang gede itu di umur situ. Berapa tuh Mas berarti? 15. Mantap. Umur 15 aku main di situ. Nah di lagu aku itu aku dibantu sama Yani sama Steven. Gitu. Berarti orang tua udah totally udah support berarti ya? Udah support dan all out untuk mendukung tuh ya? All out banget. Kalau jadi fun fact adalah waktu aku umur 4 tahun, aku ditanya nih, sama siapa aja nanya, Andi mau jadi apa? Saya mau gedenya mau jadi musisi. Udah firm dari situ ya? Udah tahu. Saya mau jadi musisi. Terus nanti mau sekolah di mana? Saya kuliah mau sekolah musik di Amerika. Udah 4 tahun ya? 4 tahun. Udah clear vision tuh ya? Udah. Mantap. Dan alhamdulillah kejadian. Wah, mantap. Gitu. Jadi emang kadang-kadang kita emang harus yang bener, power of your mind gitu loh. Attraction ya? Iya. Itu secret. Iya. Mantap. Terus. Gitu. Nah,
Jadi SMP sempat jadi guru kelas 2 SMP. Udah jadi guru tuh. Guru saya ngajar komposisi. Itu waktu itu saya tinggal di Medan. Kok bisa di Medan? Kan bokap pindah-pindah dari Surabaya, jadi Jakarta, awal dulu Sorong ya kan? Papua, Sorong, Jakarta, Surabaya ke Medan. Nah di Medan itu yang pas saya ke New York itu, kemudian saya jadi guru di YMI. Itu saya ngajar komposisi, tapi ngajarin biasanya lebih muda kan, saya waktu itu umur 15, 14. Muridnya tuh umur 9, 10 gitu. Dan ada yang di Medan kan, kadang-kadang ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Oh, yang masih lokal ya? Hokkien atau Mandarin di Medan waktu gitu itu, ya? nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi aku ngajarnya kayak Tarsan aja gitu. Oh gitu. Menggambar apa namanya? Berarti ngajar instrumen kan? Ngajar komposisi. Komposisi ya? Komposisi di piano. Komposisi, gitu. Oke. Waktu di Medan pun aku jadi kayak juri, kayak diterbangin tuh sama YMI. Jadi muridku nggak cuma di Medan, di Jakarta, Surabaya ada juga. Oh. Pas SMP. SMP udah wah mahal. Gitu. Oke. Terus habis itu SMA, aku SMA di tiga dia sekolah di SMA 1 Medan, SMA 3 Jakarta. Nah SMA 3 itu ikut lomba-lomba itulah, lomba band apa-apa itu. Jurinya ya ADMS, Paris RM. Oh gitu. Haji Utama. Pokoknya yang lulusan SMA 3. Terus habis itu belum kelar SMA, di SMA 3 pindah ke New York. Ngelanjutin SMA di New York. Kebetulan. Jadi ya udah semuanya tuh serba kebetulan. Kan banyak bilang nggak ada yang kebetulan ya, tapi emang jalannya emang begitu. Jadi emang. Tapi garis tangan itu bro. Iya. Ya udahlah ya, terima aja kan. Ya udah. Terus waktu itu selesai sekolah SMA, suruh ini dong apply berbagai macam college kan. Agak bohong sama orang tua. Bilangnya ada berapa? Aku bilang ya ada sekitar 7 lah gitu. Sekolah college yang aku udah apply, padahal cuma 1. Cuman Berkeley, College of Music. Oh gitu. Terus masuk. Untungnya, kalau enggak bingung kan mau ngapain. Gimana coba kalau enggak masuk? Iya benar juga Ya, tuh. aku dalam hati, kalau enggak masuk Berkeley ya udahlah balik Jakarta gitu. Oke. Ternyata masuk. Ya udah. Nah, itu berarti 7 itu dengan apa? Sekolah biasa. Sekolah biasa, bukan musik. Yang bukan musik cuma Berkeley aja. Berkeley. Oke. Gitu. Masuk. Jadi ada audisinya dulu, aku ke Boston dulu, di Boston. Ternyata habis itu masuk. Ya udah, di sana aku ambilnya juga. Di situ ada lulusan yang hari ini hits gak? Komposer lulusan Berkeley. Sebelum aku tuh ada Aminoto Kosin. Oke. Kalau terus juniornya kalau di bawah Mas Andi? Rayendra Sunito kalau nggak salah. Oke. Terus apa lagi ya? Ya oke. Terus lanjut gitu. setelah Berkeley beres berapa tahun? Pokoknya aku balik itu 98, 99 itu. Oke. Oh lagi kerusuhan dong tuh. Itu dia, gitu kan. Nah itu akhirnya aku dari teman-teman gitu-gitu akhirnya kenal sama. Ini udah balik nih ke Jakarta ya. Lulus tadi kan? Bingung nih mau ngapain kan? Udah SM tuh ya, sarjana musik tuh ya. Ya, Bachelor Music gitu kan, BM. Terus bingung mau ngapain gitu. Akhirnya ketemu. Minum dulu, Bro. Akhirnya ketemu sama Titi DJ. Oh, Titi DJ. Terus dia lagi, "Di, kamu belajar apa gitu?" "Oh, aku film scoring sama ini apa namanya? Di Berkeley aku belajar film scoring." "Oh, gitu. Tapi lagu pop gimana?" "Ya suka, aku emang dengerin lagu pop, aku segala jenis aku dengar." Emang bener aku. Oh, di Berkeley itu ambil film scoring. Karena aku tuh mengidolakan John Williams dari kecil. Oh, oke. Gara-gara nonton E.T. Oke. Terus. Tapi kan emang aku dengar segala macam musik kan. Terus ya udah bantuin aku dong bikin lagu. Ya. Oke. Apa judulnya nih gitu. Bahasa Kalbu. Oh, langsung hits itu ya. Ya, itu kita bikinnya 98 enggak salah, tapi 99 kita keluarnya 99. Oke. 99 itu. Jadi itu benar-benar lagu pertama di industri musik Indonesia. Oke. Dan itu gitu. Mbak Titi langsung di-accept langsung di. Ya, jadi bertiga itu tuh, saya, Titi DJ sama almarhum Dori Kalmas. Oh. Dori Kalmas. Oke. Dan hits langsung ya. Iya, karena ya alhamdulillah lah itu meledak lagunya. Karena lagu itu identik banget tuh Mbak Titi dengan lagu Bahasa Kalbu tuh ya. Identik banget lah gitu. Kemudian tuh Mbak Titi gitu. Itu juga lagu itu juga dipakai untuk salah satu sinetron apa, Poy? Cinta.
Oh. Ya dulu Desi Ratnasari sama Primus ya. Gitu oke. dipakai mungkin salah satu nggak tahu ya, pokoknya waktu itu kayaknya gara-gara lagu itu jadi banyak tuh sinetron pakai Lagu-lagu lagu. iya ya, Ah, lagu-lagu iya, sampai sekarang lah ya. Iya, ah. iya, iya. Nah itu, setelah itu 99 karya pertama alhamdulillah menang AMI juga. Wah, mantap. Gitu. Iya. Berarti lancar, alhamdulillah semua berjalan lancar tuh ya. Ya. Tapi susah loh kayak gitu. Karena di kali pertama udah ada kesuksesan, terus apa meledak. Jadi kan habis itu ada kayak sophomore apa namanya jinx gitu ya, kayak Iya, kita, iya, iya, duh iya. habis ini apa Iya, gitu iya, ya, iya, gitu. mempertahankan itu dan Mempertahankan meningkatkan. dan ekspektasi orang kan. Betul, betul, Gitu. betul, betul. Jadi Itu challenge, ya, ya benar, itu challenge challenge ya berat tuh. alhamdulillah aja aku tuh selalu dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Oke, oke. Gitu kan. Yang setelah bahasa kalbu itu apa tuh, Mas? Jadi aku ketemu sama Ute, Mama Ute, terus Warna. Semua Warna kan Steven juga temen ya dari dulu. Glenn, Kasih Putih. Nah, Kasih Putih itu lagunya Mas Yofi pertama yang aku aransemen. Kan Yofi sama Mama Glenn yang buat. Oh, Kasih wah, Putih. kita lanjut nanti obrolan selanjutnya nih ya. Oh, Oh siap. gitu. Siap. Oh, Itu berarti tahun itu kasih putih. Itu tahun berapa tuh, Bro? 99 nggak salah. Oh, 99. 99. Oh. Tapi kalau nggak salah rilisnya 2000. Oke, oke, Gitu. oke. Nah, balik lagi ke tadi ke core dari sisi edukasinya tadi. Di industri film sendiri, music score apa film yang meledak? Gue yang tahu tuh Ari Lasso. Ari Lasso tuh single atau termasuk music score-nya tuh? Mengejar Matahari ya? Mengejar Matahari itu film Mengejar Matahari saya buat sama Ariel Lasso buat tim songnya. Heeh. Tapi filmnya juga ada Mengejar Matahari. Dan Nah, aku music buat score-nya? skornya aku juga Oh iya, tuh hits tuh gue nonton tuh. gitu. Film Sembilan Naga, benar. Mengejar Matahari dong. Nah, Poppy manajer saya suka gitu, suka keras tapi Enggak, kan. kumpulan library invoice-nya banyak soal bos, ya kan. jadi suka salah-salah ya kan, salah-salah baca Kaget aku. invoice. Oh iya benar Mengejar Matahari kan. Tapi Awal- itu bukan film pertama dong. Bukan, pertama Cabokan. Coba di Reza Miles ya? 2002 kalau nggak salah. Miles bukan ya? Bukan, itu Nia Dinata. Oh Nia, iya. Itu juga gara-gara waktu dia kuliah di Amerika ketemu aku tuh. Hmm. Pokok apa zaman kuliah terus dia bilang ini, ntar kalau aku buat film sama kamu ya, gitu. Akhirnya kesampaian tuh ada 2 film sama dia, Cabokan sama Arisan. Oke. Arisan. Nah yang wah Arisan hits tuh ya. Ya. Ada hits Ya, tuh hits. Berarti yang kalau dari tadi lagu yang hits pertama kali si Rasa Kalbu. Kalbu, kalau film yang meledak pertama kali si Arisan ya. Arisan. Ya, Arisan ya? Arisan. Oke. Tapi kalau film meledak alhamdulillah banyak juga sih, tapi zaman dulu kan ke horor gitu kayak misalnya Kuntilanak yang awal, Oh, iya, terus iya. Pocong. Oh, itu Mas Andi semua tuh. Iya, yang awal-awal. Oh, Dulu tahun gitu. awal-awal 2000 ya. Ada Rudi Sudjarwo juga banyak saya itu kayak Sembilan Naga. Itu tadi Mengejar Matahari. Oh iya tuh Kemudian, ada, iya. sebetulnya 2022 juga sama Rudi Sudjarwo yang Sapsai Patah itu juga meledak tuh. Oh, Sama SSP baru ini kemarin dong. Iya, Yang 2022. dari Siregar itu Iya, Iya kan? Sapsai Yang Patah yang pertama. ada sequelnya yang kemarin baru juga keluar kan? Oh itu Mas Andi juga ya? Aku juga scoringnya. Kemudian yang Rudi Sudjarwo juga kemarin apa Bila Esok Ibu Tiada itu juga meledak. Oh, oke. Nah, kalau dari sisi interestnya nih, secara emosional lebih suka buat music scoring atau karya single atau Produk lagu? ya recording gitu ya. Beda-beda, dua-duanya suka. Tapi lebih mana? Lebih Nggak ada yang lebih sih. Nggak ada, bener-bener dua-duanya? bener-bener suka. suka ya? Oke. Jadi emang misal lagi banyak lagu tiba-tiba bisa dari film juga enak, jadi kayaknya pindah ke dunia ini dulu, bikin scoring atau bikin theme song gitu, habis itu balik lagi ke musik industri gitu. Jadi kalau senang effort aja. secara timeline lebih banyak Mungkin lebih lebih banyak scoring lebih agak takes time lah. karena film soalnya ya. Film, Kalau lagu lebih ke idenya ya. ya. Kapan tuh datang ilhamnya Tapi gitu kan harus ya, gitu kan? alhamdulillahnya kalau misalnya lagu atau film gitu suka cepat aja dapat inspirasinya. Kalau film. Ya, Oh lagu. dan lagu dua-duanya sih. Oh gitu, dua-duanya. Wah. Tapi paling susah kata kalau udah denger lagu tuh susah gitu karena dia harus dapetin feel-nya, dapetin ya ilhamnya lah gitu. Kalau gua kayak banyak musisi ya sharing ke gua gitu. Ya buat lagu sih kan gampang gitu kan, tapi yang sesuai dengan wah ini bagus nih gitu katanya. Ya udah, ya itu dia alhamdulillah
dimudahkan lah. Jadi kalau misalnya aku ketemu satu penyanyi gitu, aku ya, ngobrol-ngobrol, terus dengar dia nyanyi sebentar, apa-apa itu udah bisa langsung connect. Oh. Kira-kira apa yang cocok gitu. Emang kalau sama musisi juga harus ada background review juga ya? Iya dong. Ada karakter vokalnya, segmennya gitu ya? Banget. Oh, oke. Gitu kan kalau misalnya kita kasih lagu yang salah, lagu yang nggak tepat kan ya orang pasti kerasa. Nah, dari tadi kan ngomong bicara success story. Ada yang Ada. Bosiau nggak? Apa? Ada dong. Apa? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Ada. Yang usah disebutin apanya, tapi apa? Faktornya apa kira-kira Mas Andi? Misalnya contoh. Awal-awal kerja tuh jadi zaman dulu kita nggak disebutnya produser musik, dulu disebutnya udah arranger aja gitu. Sekarang kan namanya music producer. Sekarang nih akhir-akhir ini emang bener sih kita kan produce semuanya. Itu awal-awal kerja itu aku pernah ditelepon produser ini salah satu label lah. Inisial? Enggak. Gak usah. Inisialnya DH. Terus bro? Nah, terus ditelepon dia bilang, Andi, kamu bisa nggak turunin, nadanya kayak gitu. Kamu bisa nggak turunin itu standarnya tuh terlalu mewah tuh. Kita nggak akan bisa nggak tuh. Terus aku dong masih muda dong, nggak terima dong kayak gitu. Aku bilang, Pak, saya nggak bisa turunin standar saya. Bapak yang harus naikin standar, karena buat saya standar tuh tiap saat harus kita pertahankan dan dinaikin lagi, bukan diturunin. Betul. Oh, ada malah gitu ya? Ada. Ada dia tuh ya bahasa gitu ya. Ya udah akhirnya akhirnya nggak dipakai aransemen saya tapi dibayar sih. Oh gitu. Berarti tetap dibayar, diproduksi. Poppy udah ikut ya waktu itu ya? Belum ya, sebelumnya. Oh. Ini manajerku Poppy, kita udah tahun ini ke berapa? Ke 23 ya? Mantap. Sama juga Pop ya? Ya kan? Bisa gue lihat tadi billingnya berapa tuh kayak gitu. Oke, terus itu satu tuh. Kalau dari sisi film. Kok dari berarti kan lagunya nggak dipakai. Ya. Berarti aransemennya nggak dipakai. Tapi kan di industrinya kan orang nggak ada tahu kan. Itu kan lebih ke bisnisnya ya. Tapi ada beberapa ya, rilis tapi ya flop gitu. Terus flop banyak pasti. Banyak. Tapi flop tuh tergantung siapa kan. Mungkin dari segi bisnisnya mungkin flop, mungkin zaman sekarang dari streams ya. Iya. Tapi zaman dulu mungkin pasti banyak juga yang tidak sebesar yang lain gitu. Pasti ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu pasti. Itu udah ya namanya juga. Patokannya tadi kan kayak bahasa kalbu kan top notch lah gitu kan. Wah, semua orang tahu ya kan. Nah, kan bahasanya patokan itu tuh ya kan. Iya. Nah, ada yang benar-benar wah jauh dari situ tuh, jauh dari banyak ya? Tapi emang kita harus biasain gitu. Maksudnya awal-awal emang aku sempet yang aduh gimana tapi akhirnya lama-lama adalah kita tuh harus biasa sama ya being rejected gitu, sama failures. Itu yang ngajarin kita supaya lebih kokoh lagi kan. Betul. Gitu. Jadi ya biasain aja, maksudnya knowing, sadari bahwa ini tuh hidup gitu, karena ada yang di atas di bawah. Gitu. Itu bener-bener bukan slogan ya, emang bener-bener itu tuh gitu, ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi kalau lagi di atas nikmatin, syukurin, kalau lagi di bawah ayo semangat lagi gitu aja. Dan lagu itu memang kan produk kolektif ya. Kalau menurut gua ya kan. Kadang-kadang ada lagu bagus, yang nyanyiinnya ternyata quote unquote garis tangannya bukan jelek ya, garis tangannya kurang cocok. Ya, jadi dan banyak loh penyanyi bagus, tapi emang nggak laku aja. Jadi itu lagu bagus, tapi promosinya nggak jalan juga orang nggak ada yang tahu gitu. Banyak juga kayak gitu kan. Banyak banget. Ya kan? Banyak banget. Tapi yang aku selalu tekankan sama diriku sendiri gitu dan pokoknya ya itu tadi, standar jangan turun. Once karya itu udah keluar, kita harus bangga. Apapun itu. Ya maksudnya despite sales ya, kita ngomongin sales tadi, pokoknya kita dengar lagu itu nggak ada no regrets gitu loh. Maksudnya gue ada lakukan yang terbaik, gue bangga sama karya ini, udah. Nah, balik lagi kalau di sisi composing atau komposer lah bahasanya ya. Itu kan kalau yang gue lihat, yang gue kenal dulu deh, gue lihat itu masing-masing punya karakteristik kan. Ya Mas Yofi punya karakter, ini lagu Yofi lah gitu. Kalau era-era sekarang tuh Lale Ilmanino gitu. Nah kalau Mas Andi ini memang udah ngeset secara musik itu punya identitas atau benar-benar menurut kamu on demand? Musiknya Nirianto apa? Ya menurut gua ya pasti urban. Urban terus
Ya punya karakter sih kalau gue. Makanya gue bilang tadi. Apa karakternya? Apa ya karakternya ya? Apa dong? Apa? Gue pengen tahu dari lu apa? Hah? Kalau banyak orang bilang musiknya Andi Rianto kayak romantis. Oh, oke. Manis, Gua, manis, romantis. Benar. Harmonis. Oh, benar. Grande. Oke. Ya. Terus banyak yang orkestra gitu ya. Iya. Gitu. Jadi Oh iya gitu. benar itu. Iya. Dan itu kebawa dari mulai recording sampai ke konteks show ya. Ya, tapi maksudnya ya itu saya pokoknya yang penting buat aku tuh jadi diri sendiri aja gitu loh. Aku nggak berusaha, wah Andi Rianto harus yang gini enggak. Tapi pokoknya ya aku bisanya apa? Asah itu yang ada, yang kita punya gitu kita asah sehingga kita jadi master the craft gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti emang kejadiannya adalah musik Andi Rianto Grande atau orkestral ya nggak apa-apa, kenapa emangnya? Gitu. Tapi yang penting kita bagus. Iya. Tapi lu sih ada identitinya kalau ini Andi Rianto nih gitu. Ya kan? Iya. Nah, tadi udah kan music score udah karena balik lagi edukasi di situ, sekolah di situ, terus produce single. Nah, masuk ke konser itu pertama kali kapan, Bro? Dan Konser pertama kali, oke. Gue membuat konser showcase atau apapun itulah. Ya. Nah, itu aku tuh dari dulu awal-awal kerja itu ketemu misalnya yang kakak-kakak yang luar biasa baik kayak Mas Erwin Kutawa, Mas Yofi, almarhum Mas itu ya. Sahabat kita tuh almarhum Mas Okta. Iya, waduh, tuh itu dari dulu tuh. Kemudian Andi MS gitu kan. Aku ingat banget tuh, aku ketemu Mas Erwin tuh di suatu acara gitu, dia bilang, "Di, selamat ya, gue suka banget bahasa kalbu gitu, pianonya keren gini-gini." Nah gara-gara lagi itu aku diminta ngisi piano di album Badainya Pasti Berlalunya Mas Erwin kayak gitu. Okay. Terus aku diminta buat aransemen buat Memes, maksudnya dalam hati loh kok diminta sama Memes ya kan suaminya di MS ya. Iya benar juga. Ya ternyata gitu. Akhirnya aku ada beberapa project juga aransemen dasarnya aku, orkestranya Mas Adi. Jadi aku banyak banget. Banyak banget beruntungnya. Oke, itu berarti secara network udah mulai turun balik lagi ke show nih, kita bicara masuk ke konteks. Nah, itu 2002 ya Po ya. Mas Erwin itu Mas Adi juga udah bilang, "Ah dong di main di TV atau di mana gitu atau perform dong." Aku nggak pernah mau. Karena nggak berani aja, takut aja gitu. Takut aja gitu. Nah, tahun 2002 tiba-tiba ada IO yang nawarin aku bikin konsernya Padi. Oke. Konsernya Padi. Karena memang aku waktu itu bantu. Jadi MD berarti itu ya bahasanya gitu ya. Iya, jadi MD emang dengan belum ada orkestra, belum punya Magenta Orkestra. Oke. Itu konser Raya Padi itu tahun 2002, kemudian itu di mana, Bro? Di Istora. Oh, di Istora ya? Di Istora. Itu pertama kali. Itu yang ngerjain konser itu cuma aku sama Poppy. Gak ada orang lain, ya gak ada tim. Nama musiknya kan, bukan maksudnya ya sampai masukin duit ke amplop untuk musisi, ngasih ke musisi, pikirin tempat latihan, bagi-bagi partitur, fotokopi, zaman dulu sendirian sama maksudnya berdua sama Poppy aja udah nggak. Ya kita akhirnya minta tolong. Tapi ada promotornya ada dong. Ada. Oh tapi kan ini konteksnya lo di konteks lo memproduksi karyanya ya. Itu lo lakuin berdua doang Poppy. Itu juga orkestra waktu itu masih Sauni nih orkestra. Karena aku sering pakai maksudnya Sauni ini beda sama Mas Sony beda. Mas Sony dan teman-teman. Karena itu aku udah lumayan sering kerjasama sama Mas Sony dan lain-lainnya untuk rekaman. Oke. Kayak misal waktu itu rekaman yang dengan orkestra kayak misalnya Jikanya Ari Lasso, Meli itu orkestranya aku, ADC juga orkestranya dari aku. Jadi udah sering. Jadi waktu itu akhirnya kita buat konser. Nah, itu di 2002. Jadi belum ada Magenta. Akhirnya 2004 baru ada Magenta. Berarti konser pertama itu konsernya Padi. Ya. Habis itu Latifi dulu ya? Latifi tapi di station ya? Di station ya. Launching. Itu ya. Itu di 2002 juga ya? 2002. Jadi langsung tuh habis ada acara apa, misalnya Telkomsel atau apa gitu. Udah mulai itu ya. Masih belum ada orkestral ya. Belum masih. Sila Majid pernah juga ya? Sila Majid. Maksudnya ada show di Jakarta untuk acara ada brand gitulah. Oke. Gitu.
Nah, untuk pertama kali konser besarnya Andi Rianto berkonser, bukan berkonser namanya itu. Andi Rianto Itu nanti Magenta. Itu Magenta kapan? Orkestra itu 2004. Itu pertama kali konser yang gede banget Itu di di JCC. Itu launchingnya Magenta. launching Magenta 2004. Dapat muri waktu itu karena kita kayak ada 180-an orang yang ada di panggung itu. Karena musisinya 110 orkestranya. Choirnya berapa? 40 ya? Choir 40-an. Kemudian musisi banyak banget. You name it, waktu zaman dulu tuh kayaknya semuanya ada gitu. Hampir Ini semuanya ada footage-nya nggak, Mak? Buat nanti dipasang nanti. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Wah, seru banget. Iya, yang buat di footage-nya baru kebayang. Iya, iya. Gue penasaran. Jadi ada total berapa nih di atas panggung? 180-an. 183 Papa. Jadi kita waktu itu akhirnya selesai konser Pak Jaya Suprana datang, kita dapat pihak plakat muri. 180 stay all the way atau diadain out? Enggak dong, enggak. Penyanyinya enggak. Tapi kan choirnya, musisinya tuh 141-an orang. Itu itu berarti posisinya Mas Andi Musik director. manajemen itu sebagai promotornya, kreatornya atau Kita promotornya. atau promotor Iya. langsung juga. Berarti pertama kali kreator tuh. dan jadi promotornya juga. Jadi bisnis own bisnisnya juga tuh ya. Tapi kan waktu itu nggak dijual ya? Apa dijual? Karena launching. Jadi bukan. Oh, emang untuk umum. Investmentnya emang buat branding ya, untuk announcement ya. Oh, oke. Itu 2004. 2004. Jadi aku tuh mendirikannya bersama Mas Indra Bakri dan almarhum Mas Supartono. Bertiga tuh kita foundernya Magenta Orkestra. Oh, sampai sekarang nih berarti. Sampai sekarang. Oh, berarti 2004 ya. 2004. Jadi ya udah. Hampir 21 tahun ya. Oh, makanya tahun lalu ada 20 tahun konser ya. Terus setelah itu konser yang mulai komersial tahun berapa tuh, Mas? Udah buat pengen tahu. Setelah itu ya kita ya di hire gitu, kayak misalnya apa ya di TV. Oh, 2004 kita jadi aku diminta jadi musik directornya Idol. Nah itu tuh sebetulnya udah mulai itu. Kita mulai kayak untuk komersial ya itu karena tiap minggu kan. Tapi waktu itu kita nyebutnya Magenta Light karena emang kita cuma ber-20. Tapi waktu finalnya kita pakai Magenta Orkestra finalnya. 2004. Yang Delon sama Joy itu waktu itu. Oh, nah berarti ini udah ada 3 lagi nih Mas. Tadi music scoring, terus single, sekarang konser. Nah dari 3 itu, kalau bicara secara excitement gitu, ini belum mau ngomongin bisnis dulu lah. Excitement itu di 3 itu mana? Yang paling orgasm, orgasm. Gitu. Basi ya kalau bilang sama. Basi, jangan lah. Ya udah konser deh. Konser kan? Benar kan? Iya. Cocok. Makanya gue pengen konsisten di sini kan. Kenapa Mas? Gue pengen tahu. Nah, gue soalnya sama oleh promotor gue tahu insight-nya. Gue pengen tahu dari sisi. Karena kalau konser itu emang bener-bener kayak showcasing your talent sama kayak kamu dikasih ruangan. Karena konser itu bisa macam-macam. Kayak aku pernah buat konser movie orchestra. Jadi menggabungkan musik sama film. Jadi kita emang apa yang musik aku suka sekali, film aku suka sekali, bisa aku gabungin. Jadi banyak sekali. Terus aku pernah konser semua sama almarhum Mas Okta tuh. Movie Orchestra 2008. Kemudian 2009 kita bikin konser namanya Dancing Queen, lagu-lagu ABBA. Aku grew up dengan lagu-lagu ABBA dari kecil. Tiba-tiba aku tahu tuh. Ya kan? Di Stora. Karena Mas Okta dikasih lihat, wah keren juga nih konser. Maksudnya itu sempat orang suka nggak ya lagu-lagu ABBA gitu kan. Ternyata sold out dan akhirnya kita nambah kursi. Oh keren. 2009 tuh. Keren. Dancing Queen itu. Nah makanya itu promotornya Merah Putih itu ya berarti ya? Merah Putih, iya. Ya kan Merah Putih kan Mas Okta kan? Yang movie orkestra? Kita sendiri. Tapi sama Merah Putih juga ya? Bukan ya? Oh. Ya, lupa. Berarti oke, keren banget tuh konsepnya. Terus setelah itu? Nah, kalau ngomongin soal konser, itu juga gue heran karena waktu yang kayak Dancing Queen itu dari awal sampai habis kan lagunya apa? Itu aku nggak ada yang selamat malam penonton apa, jadi nggak address pengunjung, nggak penonton tuh nggak seamless lah ya, berarti ya benar-benar seamless. Tapi sebetulnya aku ngerasa kok aku sebagai host kok kayak nggak jadi host gitu loh, kayak kita tuh ya udah main aja gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya harus ada yang diperbaikin deh. Aku tuh harus mulai belajar untuk
ya public speaking, ngomong di panggung gitu-gitu. Aku kalau sekarang mikir kok bisa gitu konser aku sama sekali nggak. Terima kasih kayak bilang terima kasih Bapak udah dateng gitu-gitu kan. Nggak ada sama sekali. Jadi lagu pertama sampai habis. Tapi ya seru, tapi emang sekarang aku ngelihatnya begitu kayaknya aduh mestinya tuh aku bilang apa kek gitu loh. Itu greeting sama sekali nggak ada. Nggak ada. Nggak, gila kan? Nah kalau yang waktu yang launching juga ya terima kasih telah datang nih launching Matian Orkestra. Udah. That's it. Gitu. Nah setelah itu ada beberapa konser-konser tapi misalnya konsernya menggabungkan 2004 pertama kali juga adalah majalah Bazar Fashion Concerto. Itu jadi kita ingat loh. Nah fashion show sama kita main pakai orkestra. Itu 2000 ya? 2004 pertama kali. Kita udah berapa kali? 2004 ya. Oke. Yang 2013 kita temanya sirkus tuh, kita sulap. Ya yang di tengah itu kan, Iya. center JCC juga kan? Iya. Datang nonton ya? Keren. Ya gitu. Nah, apa namanya? Akhirnya itu pengalaman baru adalah aku bikin program musik untuk TV namanya Harmoni. Oke. TV waktu itu. Nah, itu Mas Duto gitu itu bilang, "Di, kamu tuh hostnya ya. Harus berani, harus ngebuka, harus jadi host, harus belajar ngomong gitu-gitu." Nah itu pertama kali itu deg-degannya luar biasa tuh. Tapi itu tappingan ya atau live deh? Tappingan. Live taping. Okay. Nah, tapi jadi zaman dulu itu kalau misalnya aku tuh kalau ada konser udah nggak peduli dengan musiknya lagi. Maksudnya kalau udah duduk di situ, udah duduk piano di itu ya udah musiknya kan udah jadi. Yang aku bikin deg-degan adalah speech-nya. Jadi itu kalau misalnya aku main piano di Harmoni itu kan ada kayak iPad gitu ya. Iya. Orang ngira itu partitur. Padahal itu ini skrip Iya. nextnya ngomong apa. Jadi aku kalau udah lagu udah maksudnya aku udah nyalain. Kali ini kita akan aku jadi ngafalin dulu masih ngafalin gitu. Pernah dicoba pakai teleprompter nggak bisa. Kelihatan baca jadi yang sebagai musik director gimana cara kayak gitu. Itu seminggu sekali tuh ya? Nggak, sebulan sekali. Oh, seminggu sekali nggak mungkin. Oh, sebulan sekali waktu itu ya? Sebulan sekali. Iya, gitu. Tahu juga. Barang Oleh juga sih dia. Ada Oleh juga ya? Ada Oleh, Mas Niko gitu-gitu. Oke. Berapa lama tuh? Aku cuma 1 season, jadi 8 episode. 8 episode nah, ya? Kemudian mereka sendiri. Oh, sendiri? Dengan musik director lain. Oh, oke. Tapi yang pertama kali itu aku, karena emang nama acaranya kan Harmoni kan, Harmoni CTV itu Harmoni itu di kata Harmoni itu ada AR sama MO, Andi Rianto dan Magenta Orkestra. Oh gitu. Harmoni. Gitu. Okay. Tapi setelah itu tetap berjalan harmoninya. Iya. Oke. Gitu. Iya. Oke, terus sekarang udah masuk ke konser-konser yang kekinian yang besar-besar. Kan gue lihat juga beberapa konsep lo tadi udah share juga kan, ada identitinya lah, ada konsepnya gitu. Yang terakhir tuh di mana aja mas? Temanya tuh apa aja tuh yang terakhir? Tahun lalu kan di itu Velodrome masalahnya. Bukan ya, di Velodrome itu kita 15 tahun Magenta Orkestra 2019. 15 tahun ya? 15 tahun. Itu 2019. Sebelum itu kayak misalnya kayak aku ngerjain kayak konser-konser solo artis kayak misalnya BCL. Enggak yang Mas Andi. Yang Magenta. Pernah nonton tuh yang mana? Yang ada Joy Taslim tuh yang di Joy Taslim ya? Itu 10 tahun. Oh, 10 tahun. 10 tahun. Mas Okta juga tuh. Iya kan? Joy Taslim BCL ya. BCL. Itu 10 tahun Magenta tuh MOX. Namanya Magenta Orkestra 10. Benar. Itu di JCC itu ya. Itu tahun berapa tuh ya? 2014 ya. Nah, waktu yang di Velodrome itu MOXV. MOXV. Oh, 12. Itu di 2019. Nah, sebetulnya tadi membenarkan tadi yang 20 tahun itu nggak kejadian. Oh, malah belum kejadian nih? Nggak kejadian, karena emang kita terus terang belum ada investor. Oh. Gitu, makanya emang sebetulnya kita konser tuh perlu investor kayak beliau-beliau ini nih, IO yang kalau gue motivator bro. Oke. Memotivasi investor, audiens, sponsor untuk masuk. Nanti kita bikin ya. Iya dong, harus. Nah kita masuk ke konteks yang ini nih penting nih, ya kan. Mumpung kalau nggak sekali itu 20 tahun itu bagian dari konser nanti. Jadi kan aku Mas Yofi kan jalan. Nah tahun ini pun kalau lo lihat ada hashtag setelah miliaran cinta Yofi, terus ada Andi Rianto berkonser, terus ada hashtag ketiga tuh 15 tahun Onit suka-suka. Itu 15 tahun gue. Nah, itu tahun ini gue 15 tahun. 15 tahun gue menggeluti dunia pertunjukan. Sebelumnya kan gue di advertising, gitu di dunia kenal udah lama.
Tapi sebenarnya baru ini ya. Baru ini. Jadi memang tahun ini gue ada beberapa project yang pengen gue tap in. Ya gue juga pengen ada berkarya khusus di 15 tahun gue gitu. Gue bilang sama Yofi, gue sama-sama kita berkarya. Wah, makanya pas kemana konsepnya. Awalnya kan konsepnya kan ada Mas Andi, ada beberapa, saya tahu sendiri lah ya. Gue bilang udah lo berdua aja deh gitu. Oh ya udah seru juga nih, belum pernah juga kan. Jadi tahun ini 15 tahun gue itu memang pengen buat konsep dan karena Mas Yofi itu cukup banyak, udah berapa project ya? Ini project 10. 10 ya? Wow. 10 dari mulai Kahitna 25 tahun. Kahitna Love Festival, terus yang Yofi Irreplaceable yang ada gue featuringin Sharon Core sama Rick Price, nonton aku nonton. Iya kan? Aku nonton. Pokoknya semua konsep dengan Mas Yofi orang juga open kan, diapain juga dia gas-gas aja gitu tipikalnya kan gitu. Nah tahun ini konsepnya benar-benar berbeda juga karena menurut gua ini experience-nya pertama kali yang mungkin buat kita semua, terus buat audiens juga pertama kali kan. Iya. Konser lagu-lagunya Yofi tapi yang bawain yang mengarrangement lo bro gitu kan. Itu banyak banget sih, maksudnya yang komen waduh my dream team nih. Iya, gitu yang keren banget. Makanya kemarin di poster aja, wah anjing, posternya udah keren gitu, udah keren banget gitu kan. Iya. Nah, ini kalau dari sisi lo sendiri, Mas ngelihat sebelum masuk potensi ke konser dulu deh. Ya. Ngeliat Mas Yofi sendiri gimana, bro? Maksud gua luar biasa sih. Bukan gimana ya? Aku tuh penggemar lagu-lagunya Yofi. Oke. Jadi aku waktu masih di Berkeley di Boston, Kahitna tuh main ke Boston. Aku nonton. Tahun berapa itu, bro? 93 apa 94 gitu, lupa apa 95. Belum ada Mario berarti ya, masih format yang belum ada Mario. Masih. Jadi aku tau cerita cinta tuh di situ, inget banget tuh udah penonton udah begini nih satu. Iya, di Wang Theater di Boston. Wih, keren. Itu aku udah tapi mau masuk ke belakang waktu itu susah karena rame, jadi nggak sempat ketemu Mas Yofi. Oke. Belum kenal tuh itu ya. Sebetulnya mungkin pernah ketemu, tapi sebelumnya waktu zaman JOC yang sama Yani itu kan, Yani sama Mas Yofi kan di Indonesia 6. Oh, gitu. Jadi kenal-kenal gitu. Pernah nonton zaman dulu kan, mereka suka main Sunday Jazz yang di Hotel Hilton, tau Iya. Nah, itu kan suka ada tuh. Nah, itu udah sempat kenal lah itu. Ya, tapi pas yang di Boston pengen ketemu, tapi waktu itu rame jadi nggak bisa. Terus jadi lanjut lagi, terus? Ya makanya buat aku Mas Yofi tuh melodinya enak banget, liriknya sangat catchy. Jadi dan dekat ya. Dan dekat, dan emang karya yang bagus tuh nggak bohong. Jadi emang banyak pencintanya, emang benar-benar miliaran streaming, miliaran cinta tuh bener gitu. Emang ya udah, kalau misalnya orang sejujur Mas Yofi ya udah, karyanya pasti akan selalu abadi gitu loh. Gitu. Dan aku udah beruntung banget, sering banget jadi arrangernya lagu-lagu Mas Yofi. Mulai dari itu tadi, pertama kali Kasih Putih. Kemudian Bukan Untukkunya Rio Febrian. Terus lagunya banyak lagi. Itu lo arrange aja atau termasuk ada sumbangsi lain misalnya? Aku selalu arrange. Itu berarti requestnya Mas Yofi atau emang karena lo berdua ngobrol, sini gue yang ngerjain ini atau gimana? Nggak tahu, pokoknya dari labelnya waktu itu. Labelnya. Labelnya hubungin aku. Tapi waktu itu sama ya labelnya. Nah, terus kemudian Mas Yofi juga jadi juri di Idol, jadi sering ketemu lagi. Kemudian lagu kemenangan yang season 3 juga lagunya Mas Yofi. Jadi sering banget kita tuh bersinggungan, dan emang ya kayak misalnya konser aku sendiri ada beberapa kali yang aku tribute untuk lagu-lagu Mas Yofi. Oh gitu. Iya. Saking senengnya, emang bener senang gitu. Aku tuh seneng Mas Yofi, Bang El ya, emang satu keluarga kan, gitu kan. Omnya Mas Yofi kan. Iya. Gitu. Iya. Wah, berarti ini pas banget tuh nih. Pas banget. Pas banget. Gue juga pas kemarin ada jadi konsepnya, wah ini sih keren harusnya. Amin. Harusnya keren. Gitu. Nah, kalau dari sisi karya Mas Yofi nih, bro, yang benar-benar menurut lo gokil nih, lagu ini gokil gitu, itu apa, bro? Tiga lah, gue pengen tahu. Waduh, banyak banget. Aku tuh suka tuh yang top of mind lo aja, pakai kalau lagu ini. Sebatas Mimpi. Aku suka sekali. Sebatas Mimpi ya. Aku sampai udah beberapa kali tuh di konserku pasti ada beberapa lagu itu, udah beberapa kali tuh lagu Sebatas Mimpi. Terus yang kedua. Kemudian aku suka Bukan
aku itu Sirio itu aku suka sekali itu. Kamu nih banyak banget ya. Satu lagi lah, tiga. Biar nanti kepikiran pas ke song list, bro. Banyak banget. Mungkin nggak tahu ada yang masih ingat nggak? Aku suka sekali tuh lagunya Tia Afi waktu itu. Apa ya? Judulnya apa, Boy? Tia Afi. Iya. Coba bisa di Google. Sebentar, Tia Afi. Coba apa? Itu dia juara 1 nggak salah dia. Adilkah ini? Oh, belum pernah dengar. Nah, kan? Oh, itu oke tuh ya. Itu oke. oke. Ya. Oke tuh. Itu oke banget lagi. Itu tahun berapa tuh, bro? 2005 apa? 2005 nggak salah? Apa 2005 ya? Iya. Oh. 2005 ya? Benar kan? Oh. Udah lama juga tuh ya. Iya. 20 tahun dong berarti ya? Oh, boleh nanti ngobrol sama Yofi tuh kayak itu ya kan. Oke. Dan lagunya Mas Yofi itu banyak banget dan bagus-bagus. Gimana coba bisa buat selalu produktif sampai sekarang, sampai hari ini. Hebat. Kayak kemarin kan aku juga jadi music director untuk finalnya Idol gitu kan. Lagu kemenangannya Mas Yofi juga gitu. Masih tetap aja dan bagus masuk gitu. semua ke top 10 iTunes ya atau apa tuh? Spotify, iTunes gitu di SP. Iya, hebat emang ya. Makanya. Dan lagunya bisa adaptif di semua generasi ya. Itu yang menurut gua itu luar biasa. Coba lihat konser Kahitna penuh terus kan? Oh iya. Orang singelong terus. Iya benar. Iya kan? Dan udah masuk ke level pensi SMP sekarang. Makanya berarti apa? His music tuh transcends to all generation kan? Iya. Ini terus bisa di-accept sama semua generasi, ya kan? Gimana coba? Itu yang kita harus banyak belajar. Iya. Gitu. Nah, kira-kira nanti kalau dari sisi musikalitas nih, ya kan? Gimana tuh, bro? Wah, aku kayaknya bisa spill dikit aja dulu. Aku bisa liar. Dalam arti kata gitu. Nah, gue sih harapan itu juga sih, bro. Iya, jadi maksudnya lagu tuh kalau udah melodinya udah enak gitu ya, bisa diapa-apain aja gitu. Sangat-sangat enak. Karena memang melodinya udah kuat, liriknya udah kuat gitu. Jadi kayak konser Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto berkonser, panjang judulnya tapi aku hafal. Konser ini tuh aku dikasih kebebasan untuk berkarya, gitu ya. Jadi aku bisa mau imajinasiku untuk konser ini bisa seliar mungkin, dan itu buat aku kesempatan yang berharga gitu, jangan disia-siakan. Gitu. Dan berbalik lagi ini pengalaman baru juga nih. Ya bagi audiens kan, baik lagi dari 10 show yang kita gue buat sama Yofi, gue sama tim buat sama Yofi kan, pasti ada audiens yang fans beratnya Yofi lah, bisa jadi yang awal 25 tahun sampai terakhir pun datang terus tuh bisa jadi tuh, bro. Nah ini kan benar-benar berbeda nih, ya kan, secara format. Lagu-lagu hits Yofi tapi dengan aransemennya Andi Rianto. Jadi emang istilahnya klop lah ya, aku tuh emang penggemar lagu-lagu Yofi dan dikasih kesempatan ini gitu. Dan secara musisi juga ya, kalau bicara Kahitna kan itu DNA-nya Mas Yofi lah ya, Kahitna Yofi Nuno. Tapi banyak juga sekarang musisi-musisi yang selama 9 show ini belum terlibat, bro. Yang kita libatin kayak misalnya Wijaya 80 ya, itu juga dia punya identitas sendiri kan, musiknya sound 80s, terus Bilal gitu. Nah, jadi emang kita tuh challenge-nya adalah gitu, kita para penyanyi yang karakternya bermacam-macam ini, kita nggak boleh ngelain karakternya. Harus ya. Tapi kita gimana mengawinkannya dengan melodi dan liriknya Mas Yofi yang indah itu gimana caranya. Nah itu tuh challenge-nya. Wah, mantep nih. Dan kemarin, bro, emang FM udah gue prediksi sih. Kita pas phase 1 dibuka itu nggak sampai 4 jam itu. Wow. Dahsyat. Itu aku juga, teman-temanku yang pada WA itu, Mas, lu sold out gimana nih Mas? Ya gimana? Apalagi nanti biasanya menjelang, gue bilang Yofi ini kadang-kadang kalau gue kerja sama lu tuh tipis banget antara berkah sama cobaan, bos, gue bilang ya kan. Cobaan itu hadir nanti pas menjelang konser tuh, bro, pasti tuh, waduh, ya kan. Orang pada banyak juga ada orang yang nggak ngeh kan, atau nanti-nantiin dulu kan. Nanti itu tiba-tiba banyak teks ya. Iya. Nino apa kabar? Kayak lebaran. Iya, keluar nomor yang nggak save
Bener banget. Tapi akrab banget ya kan. Terus DM kan? Bisa minta tolong. Nah, itu bisa cobaan hadir tuh, ya kan, happy problem sih itu sih. Happy problem. Tapi nggak sabar sih. Iya, ini seru sih, seru. Nggak sabar banget. Seru. Karena apa ya? Ya itu. Aku juga sama Bilal juga belum pernah, sama Wijaya belum pernah. Wijaya 80 berapa sih? Wijaya 80 ya. Wijaya 80. Belum pernah. Ya. Terus ada surprising yang lain juga rencananya. Monita udah di-announce belum sih? Udah, Monita. Nah, Monita kan dulu season 2 sama aku di Idol. Oh gitu. Aku ingat banget tuh dulu waktu itu lagunya Melly, Bagikan Langit gitu, aku buat Jessie gitu kan. Sempet yang aduh gimana nih bisa diterima nggak, ternyata gara-gara lagu itu dia tuh naik tuh. Oh iya, untuk lu ngomongin Jessie jadi gue ingat. Kenapa? Dari sisi kalau sisi kompos kan lo orkestra gitu kan. Ya. Tapi kalau dari sisi genre itu lo bisa any kind of genre lo mainin dong. Harus bisa dong. Ya kan, ya rock, tiba elektronik, ya dangdut. Itu bisa semua tuh berarti ya. Harus bisa. Wah seru. Ya semoga nanti bisa deliver semua tuh berbagai audio atau genre experience gitu. Yang penting aku tuh kalau misalnya buat konser, yang penting penonton puas. Iya. Dan ada hal yang mereka belum dapetin sebelumnya. Kalau gue tuh suka gitu tuh. Kalau buat dan belajar kan, maksudnya sebenarnya pembelajaran buat penonton juga. Jadi mereka mendapatkan hal baru. Gitu. Sama kalau misalnya kalau mengutip kata almarhum Mas Ota, konsernya wangi. Benar. Selalu kan dia bilang gitu. Iya. Dan Mas Ota wangi gitu. Ya wangi, jadi harumnya tuh melekat gitu loh. Dan kebawa pulang. Ya kan? Jadi kebayang-bayang terus kan. Iya. Susah loh bikin konser. Tanya deh. Beneran bikin konser susah. Iya. Karena menurut gue itu konser itu experience sih. Yang kita jual kan pengalaman sama excitementnya. Karena kan pendekatan emosional banget kan. Baik yang nonton maupun performance-nya. Makanya banyak yang kayak gue alhamdulillah dikasih kesempatan berhasil sold out acara sukses karena banyak gue ngerjain konser tunggal kan. Nah konser tunggal itu kan memang kayak misalnya kayak lo sekarang nih Mas Yofi kan all out ngerjainnya kan, full heart lah gitu kan, mau apa juga deh. Ya hasilnya makanya energinya nyambung semua tuh bro. Jadi makanya sering sukses lah gitu bahasa itu. Hopefully nanti nih juga semuanya jadi bisa ngasilin energi pokoknya, yang luar biasa. Kalau aku juga moto aku kalau misalnya bikin konser tuh nggak kayak orang dengerin CD atau kaset gitu ya. Iya. Harus ada ya itu tadi experience yang berbeda gitu loh aransemennya. Pokoknya beda lah gitu. Jangan misalnya kayak ini mah sama kayak di kaset sama kayak di CD. Kaset gitu bahasanya ya kan. Kaset orang lama. Maaf. Iya. Gitu. Jadi ada aransemen juga lo bisa koprol-koprol tuh ya. Bisa. Banyak elemen of surprise ya. Itu yang buat seru tuh itu. Oke. Keberanian kita terus keliaran kita berimajinasi membuat aransemen. Iya. Nggak soal gini juga. Mungkin banyak juga komposer bisa buat itu tapi dia sepertinya DNA-nya nggak di situ. Ngerti ya maksud gue. Jadi kayak makanya gue tanya pertama kali pokoknya gue image lo kan urban ya. Gue yakin pasti semuanya lo punya band elektronik juga kan ya? Yang bukan elektronik. Namanya Magenta Lounge. Jadi Magenta Lounge kan dulu kan. Iya gue iya. Iya itu kan basicnya apa elektronik. Sebetulnya ya kita soulful atau apa tuh maksudnya kita ini kind of music tapi lebih ada elektroniknya terus ada akustiknya juga jadi campur yang inilah mix match lah. Oke. Tapi gitu. Urban ya soundnya sound urban kan gitu kan. Iya gue ingat. Kan kayak misalnya lagunya Arisan juga yang dulu Rentobing kan sebetulnya bukan romantik, itu kan kayak elektronik disco kan. Iya. Dari zaman dulu juga udah kayak gitu loh. Oh buat yang seru bro nanti bro. Gimana caranya audiens bisa nangis, dia bisa joget gitu kan. Wah keren tuh. Challenge accepted. Lagu-lagu Yofi. Oke bro, Yofi sepakat ya? Accept Din. Oke. Soalnya gitu ya Mas Yofi. Dia kalau manggil aku kan De Andi. De Andi, jadi pokoknya saya pengennya De Andi aja konser ini. Mantep kan, ya kan? Wow. Lagu-lagunya nanti pasti juga lagu-lagu yang terbaik dari Mas Yofi ya. Ya jangan lupa makanya tuh Milan Cinta, Yofi Widianto, Andi Rianto berkonser tanggal 21 September di JCC. Jangan lupa beli tiketnya di Gue Hadir, sambil promo aja gue sekalian bos. Iya dong, nggak apa-apa. Karena satu lagi ya konser Mas Yofi itu apa? Songlistnya susah karena banyak banget, gimana milihnya. Nah, itu. Mana baru? Ada bocoran berapa lagu?
Ya pokoknya kemarin sih pastinya katanya ya kalau kan miliar tuh ya kan. Ya 1%, 2%-nya dari miliar itulah. Lagunya banyak tapi mungkin ya kita kan nggak mungkin full Semuanya kan. semua. Nah, tapi gimana semua bisa terdeliver gitu. Jadi audiens Nantikan puas. 21 September 2025. Nah, mantap. Oke, Mas Andi. Thank you banget. Kita pas Thank 1 you. jam ngobrol nggak berasa, banyak Wow. insight. Semoga Mas Andi sukses, Amin, terus amin. makin menjulang. Sama-sama. Dan kita pengen tahu kemarin terakhir Mas Andi ngeluarin single apa, Mas? Oh kemarin barusan namanya Segalanya. Heeh. Itu untuk Marsyanda, untuk sebuah film Batasan. Oh, udah. Filmnya nanti 14 Agustus ya. Tapi lagunya udah keluar. Lagunya udah keluar. Penyanyinya? Marsyanda, pemainnya. Marsyanda. Marsyanda pemain film Yes, itu. ya. Oh. Itu juga aku pertama kali kerja sama dia tahun 2000 ya. Film Bidadari, sinetron Bidadari itu tim songnya Oh. ya nyanyi dia. Jadi dia masih Ini Marsyanda yang Yes. Oh gitu. Oh dia bisa nyanyi juga ya? Ih, loh, dia penyanyi juga. Oh basicnya penyanyi ya? Oh penyanyi ya? Basicnya. Oh malah gua. Basicnya acting, tapi dia bisa nyanyi. Karena dari sinetron Bidadari pun dia udah nyanyi. Kemudian dia pernah di kayak beberapa ada albumnya juga. Oh. Udah gitu. Suaranya keren, bagus ya? Keren. Dan dia kan karena dia emang karakter di pemain di film Latasan, jadi dia emang sangat menggayati lagunya. Oh udah rilis ya? Udah rilis itu lagunya aku kompos sama Ria Lemena. Iya. Gitu. Kalau gua tuh yang selalu gua repeat tuh yang cowok sih. Apa yang 2 tahun lalu? Coba sebutin apa? Repeat lagu. Sepenuh hati. Siapa yang Roni. nyanyi? Oh itu Roni Palulian ya? Iya. Oh itu, gue suka tuh. On repeat, oh gitu. Oh iya, oke. Iya. Oke. Oke Mas, thank you Oke. banget sekali lagi. Thank you. Sukses, kita Sukses buat di kita sini semua. Terus intens untuk menciptakan karya di tanggal 21 September nanti. Semoga hasilnya fenomenal. Jangan sampai kehabisan tiket loh, beneran. Iya, hasilnya fenomenal. Thank you Mas, kita terus. Thank you. Sampai ketemu lagi di poster selanjutnya. Once again, thank you and jangan lupa dukung dunia pertunjukan Indonesia. Thank you. Sehat-sehat.